Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman, ngobrol santai namun bermakna. Selamat malam teman-teman. Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia teman-teman yang sedang menonton podcast Ruang Ngopi, ruang ngobrolin perkara iman. Alhamdulillah malam hari ini adalah podcast ke-7 kita, tepatnya pada hari Senin tanggal 7 Juli, yang mana ini udah malam Selasa. Insya Allah ini tayang pada tanggal 8 Juli, tepat pada hari Selasa besok. Teman-teman, sekarang sudah menunjukkan jam 11:47 ya. Kelihatan? Enggak kelihatan ya. Jam 11:47. Kebetulan tadi masih ada kegiatan, makanya baru bisa podcast di hampir jam 12 malam. Jadi teman-teman, untuk podcast kita kali ini judulnya sebagaimana biasanya kami infokan dari pantun. Nanti bilang cakep teman-teman ya. Menanam jahe di pinggir kali. Jahe ditanam untuk menjual jamu. Adapun judul podcast kita kali ini, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi teman-teman, untuk judul podcast kita malam hari ini adalah perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ini adalah salah satu request dari salah satu teman kita. Mungkin mengapa kita angkat tema perbaiki sholatmu dan maka Allah akan perbaiki hidupmu. Mengapa kita angkat tema kita di podcast ke-7 kali ini adalah perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu, karena ini sesuai dengan request salah satu teman kita. Teman-teman semuanya, mungkin kita pernah merasa berada di titik terendah, yang mana saat semua terasa kacau, ketika kita berharap dan tanpa ada harapan lagi, harapan pun sudah terasa pupus dan hidup seolah tak berpihak kepada kita. Tapi sadarkah kita bahwa tidak ada satupun masalah yang datang itu tanpa izin Allah? Tak ada satupun luka yang hadir kecuali membawa sebuah pesan. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Dia menjanjikan kekuatan untuk menghadapinya. Yang perlu kita lakukan bukannya bertanya, kenapa ini terjadi kepadaku? Tapi bertanya dengan rendah hati, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku. Teman-teman, ketika kita ada problem, ketika kita ada masalah, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah istri, masalah anak, atau yang masih jomblo, masalah pribadi, masalah pasangan, di ghosting dan lain sebagainya. Nah, terkadang banyak masalah itu silih berganti mendatangi kita, perlahan-perlahan selalu berganti dengan masalah-masalah selanjutnya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini tanpa ada satupun permasalahan, tanpa ada satu problem. Yang ada adalah setiap orang pasti mempunyai problem, tetapi bagaimana cara menghadapi problem tersebut. Jangan kita putus asa. Jangan kita merasa putus asa ketika kita mendapat cobaan yang luar biasa berat. Jangan kita merasa bahwasanya Allah tidak berpihak kepada kita. Jangan pernah kita merasa bahwasanya Allah melupakan kita. Jangan pernah merasakan bahwasanya Allah meninggalkan kita. Ketahuilah teman-teman, semua orang ini yang hidup di muka bumi ini pasti punya masalah. Mungkin teman-teman yang sedang menonton video kali ini itu bersumber dari pemikiran karena ada problem, karena ada masalah, dan sehingga berjumpa dengan
video kita kali ini di podcast Ruang Ngopi ini. Yang menjadikan seseorang itu berkualitas bukan dari problemnya, tetapi dari bagaimana cara dia menghadapi sebuah problem tersebut. Jadi di dalam Islam itu diajarkan bagaimana cara kita menghadapi problem-problem yang selalu bermunculan di kehidupan kita. Jadi teman-teman, sesuai dengan ayat Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Di ayat Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah ayat 153, di sana Allah menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghadapi sebuah problem, bagaimana cara kita menghadapi sebuah cobaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, maka memohon pertolongan bis-sabri was-salah. Bagaimana caranya? Dengan cara kita sabar dan dengan cara kita sholat. Ini di dalam ayat Al-Quran ini sangat seru untuk kita perbincangkan, teman-teman. Di sana Allah menempatkan kata-kata sabar terlebih dahulu, baru setelah itu Allah menempatkan kata-kata sholat. Ketika kita mempunyai problem, maka memohon pertolongan kepada Allah, dan cara menghadapinya yang pertama adalah dengan cara bersabar. Teman-teman, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata, as-sabru salasun, yang mana sabar itu ada terbagi menjadi 3. As-sabru yang pertama adalah as-sabru alal musibah. Yang pertama adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah. Sabar yang kedua adalah as-sabru ala ta'ah. Sabar yang kedua adalah sabru ala ta'ah, sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah as-sabru anil ma'siyah, yaitu sabar ketika kita tidak melakukan maksiat. Sabar untuk tidak melakukan maksiat. Sayyidina Ali ini mengatakan ada 3 ini sabar. Sabar yang pertama adalah sabar ketika kita kena musibah. Apabila kita terkena musibah dan sabar ketika itu, maka Allah akan mengangkat derajat kita sebanyak 300 derajat. Nah, teman-teman, Allah terkadang memberikan musibah kepada kita itu bukan secara percuma-cuma. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Maka teman-teman, berhusnuzonlah kepada Allah. Jangan bersuuzon kepada Allah. Selalu berhusnuzon, apa yang telah Allah takdirkan kepada kita itu adalah untuk kebaikan diri kita. Jadi teman-teman, musibah ini di dalam Al-Quran itu berbagai macam, namun kami rangkum menjadi 3. Di dalam ayat Al-Quran itu beberapa macam musibah atau cobaan. Jadi musibah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah musibah ketika terkena bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Ini kategori musibah dari bencana alam. Yang kedua adalah musibah dalam bentuk kematian. Nah, ini yang sangat sering terjadi, yang mungkin setiap manusia pasti pernah merasakan kesedihan ketika dicabut atau diambil nyawa seseorang yang ia cintai oleh Allah. Maka banyak yang galau, banyak yang mungkin hidupnya itu terombang-ambing ketika terkena musibah kematian. Baik itu kematian dari kedua orang tuanya, baik itu kematian dari istrinya, baik itu kematian dari ayahnya, baik itu kematian dari anak-anaknya, cucu-cucunya, sahabat-sahabatnya, yang mana ini sangat sulit dilalui untuk beberapa hari pertama.
Karena kenapa? Ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, maka dunia mungkin seolah-olah bagaikan runtuh, dan mungkin kita seolah-olah bagai tidak memejakkan kaki ke muka bumi. Teman-teman, dan yang ketiga adalah musibah dalam bentuk kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan bahan pangan. Nah, musibah yang terjadi yang seperti ini biasanya terjadi ketika kita sudah berkeluarga. Kadang Allah memberikan cobaan kepada kita, memberikan cobaan kekurangan dari harta finansial kita. Mungkin Allah akan mencoba, mungkin Allah ingin mengetes hambanya ini apakah ia mampu ketika Allah memberikan cobaan berupa kekurangan finansial, kekurangan harta, baik itu bikin usahanya bangkrut. Setelah itu ada pekerjaannya hilang. Setelah itu ada hartanya dijualkan. Dan lain sebagainya. Ada rumah megah, rumahnya kebakaran. Perlahan Allah memberikan cobaan kepada hambanya itu bukan tanpa tujuan. Allah memberikan cobaan tersebut untuk mengangkat derajat hambanya. Itu teman-teman. Kalau kita sabar ketika terkena musibah, maka Allah akan mengangkat 300 derajat kita. Jikalau kita bersabar ketika kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah, maka Allah akan mengangkat 600 derajat kita. Jikalau kita bersabar ketika kita tidak melakukan maksiat, maka Allah akan mengangkat 900 derajat kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika kita terkena cobaan, musibah, yang pertama adalah bersabar. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua ini sesuai dengan firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Langkah yang kedua yaitu dengan cara kita bermunajat kepada Allah, dengan cara kita sholat kepada Allah. Ketahuilah teman-teman, sholat ini adalah sebuah ibadah yang sangat penting bagi orang yang melaksanakan tersebut. Sholat itu sangat penting bagi seorang hamba untuk menceritakan kehidupannya, untuk curhat kepada Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Di sanalah kita berperan, di sanalah kita berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Di sanalah kita menceritakan kehidupan kita. Di sanalah kita menceritakan kesedihan kita. Di sanalah kita menceritakan apa musibah yang telah terjadi kepada kita. Teman-teman, musibah yang Allah berikan itu kepada kita, Allah Maha mengetahui. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah, karena tidak ada satupun musibah yang datang kepada kita tanpa diketahui oleh Allah. Semua musibah itu sudah diketahui oleh Allah dan sesuai dengan izin Allah. Teman-teman yang saat ini mungkin raganya, jiwanya sedang terombang-ambing karena musibah ataupun karena cobaan yang Allah berikan, maka bersabarlah teman-teman. Dan yang kedua, jangan lupakanlah sholat. Laksanakanlah sholat. Mungkin Allah memberikan cobaan tersebut untuk mengingatkan kita, karena kita sudah terlalu jauh dari Allah. Allah memberikan cobaan kepada kita karena Allah rindu kepada kita. Karena Allah rindu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan. Karena Allah rindu mendengar suara takbir sholat yang kita laksanakan. Teman-teman, Allah tidak akan pernah melupakan. Allah tidak melupakan seorang hambanya, teman-teman. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, tepat pada satu ayat sebelum ayat yang kami bacakan tadi. Di sana Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Terkadang teman-teman, kita ini
pengen rasanya diingat oleh Allah, tapi kita melupakan Allah. Terkadang kita pengen didengarkan oleh Allah, tapi kita tidak pernah mendengarkan Allah. Terkadang kita pengen suara kita didengarkan, namun kita tidak pernah mendengarkan suara orang lain. Karena Allah rindu dengan sujudmu. Maka teman-teman, ambillah air wudhu dan laksanakanlah sholat, baik itu sholat fardu dan sholat sunnah. Maka teman-teman, di akhir video kali ini, kami berpesan kepada kita semua yang menonton video ini, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jangan pernah berharap Allah akan memperbaiki hidup kita tanpa kita memperbaiki sholat kita. Teman-teman, sebelum kami akhiri video pada malam hari ini, ada yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Dalam sujud, hidup dibetulkan. Saat dunia terasa sempit menghimpit, langkah goyah jiwa pun sakit. Namun azan terasa bersuluh lirih, memanggil hati yang kian letih. Solat bukan sekedar gerakan dan kata-kata. Ia adalah sebuah pelita di dalam gelap gulita. Ia bisikkan damai di riuhnya dunia, jembatan sunyi menuju surga. Perbaikilah solatmu, wahai jiwa, bukan hanya ruku dan sujud semata. Hadirkan hati di tiap takbir, tundukkan padanya tanpa menyingkir. Karena ketika engkau lurus dalam saf, Allah meluruskan hidup yang kusut dan seram. Saat engkau menangis dalam sujud, Allah menghapus luka yang akut. Bukan rezeki yang kau kejar semata, tapi berkah yang datang tanpa disangka. Bukan hanya bahagia di dunia yang fana, tapi tenang hati yang terus terasa. Perbaikilah solat, jaga waktunya, tepat, khusyuk dan penuh cinta. Maka Allah akan perbaiki segalanya, hidupmu, hatimu, dan takdirmu juga. Di balik setiap rakaat yang ikhlas, tersembunyi jawaban atas segala kegelisahan. Dan dalam tiap sujud yang lembut, Allah bisikkan rahmat tanpa putus. Solat bukan beban, tapi solat adalah sebuah pelukan. Bagi hati yang haus akan ketenangan, bagi hidup yang ingin dipulihkan, maka mulailah solat dan awali sebuah perubahan yang baru. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita kali ini. Mungkin coba kita introspeksi diri, sudah berapa lama kita tidak hadir ke masjid, sudah berapa tahun kita tidak memijakkan kaki kita ke dalam masjid, sudah berapa tahun kita tidak masuk ke dalam rumah Allah. Maka setelah menonton video ini, maka kembalilah ke jalan Allah, maka langkahkanlah kaki menuju rumah Allah, walaupun hanya sekali. Karena ketika engkau melangkahkan kaki ke rumah Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu sebaik-baiknya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, sebagaimana biasanya, kita seruput kopi hitamnya. Karena ruang ngopi tanpa kopi bagaikan pagi tanpa mentari. Hangatnya hilang, maknanya pun terasa kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seruput kopinya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, saya Ustadz Rizky. Sampai jumpa di video episode selanjutnya. Semoga bermanfaat.
Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.